Jadi, kan gue berapa minggu lalu tuh kan ya sempat iseng bilang, eh gue mau cerita buat doa karena banyak banget yang DM nanya, even pada saat ketemu, gue manggung, mau apapun orang nanya, pertanyaan, kak gimana kak, minta insight lo dong soal pemilu, gimana kok kakak diem aja, lalalala, kita benar-benar selalu nunggu postingan kakak karena Kamel itu ngomong insight, netral, tidak mengarahkan, bikin orang berpikir. Tapi mungkin kadang-kadang gue bisa menjabarkan beberapa fakta yang orang gak kepikiran. Terus gue sempet males tuh mikir, ya kan. Tapi tadi malam abis kelar manggung pun jam 3 pagi orang masih nanya, kak gimana kak, kan kesel gue ya. Jadi oke, gue akan bercerita tidak mengarahkan, tapi cuman akan bercerita apa yang paling banyak ditanyakan dan apa yang bisa gue kasih insight. Apa sih yang pengen lo tahu? Lo deh yang pengen tahu dulu apa? Gue harus dipancing dengan pertanyaan, kalau nggak gue akan ngata-ngatain orang selama 3 jam gitu. Pertama, seberapa penting sih suara kita sebenarnya di pemilu kali ini? Gini, gue tahu di luar sana, bahkan gue sendiri, gue lupa deh 5 atau 10 tahun yang lalu sebelum orang nyerang balik ya, gue sempat bilang, aduh mau milih ah. Jadi in case ada lo yang, kan orang kita daripada berpikir lebih suka buang waktunya untuk gue cari histori nih ya kan gitu. Sebelum lo menemukan itu, gue ngomong duluan, gue pernah mengarahkan orang seperti itu. Karena waktu itu kondisi gue enak banget. Menurut gue, Jir milih apa enggak, apa sih ngaruhnya sama hidup gue gitu. Dan pada saat itu, hari ini gue bisa bilang itu salah. Gue tahun ini pasti memilih. Gue tidak akan kasih tahu siapa yang akan gue pilih karena pada dasarnya gue betul-betul setuju sama prinsip itu, langsung, umum, bebas, rahasia. Itu gue masih sangat suka. Buat gue tidak etis, bahkan pasangan suami istri sekalipun nanya, kamu tuh milih siapa? Karena orang kita itu kadang-kadang masih tidak bisa berdamai kalau ada orang yang tidak sependapat sama mereka. Jadi rahasia itu sebetulnya buat gue penting. Walaupun gue tahu siapa yang tidak akan gue pilih, tapi itu biar menjadi biar menjadi rahasia gue aja sendiri. Well, buat gue memilih itu penting. Why? Sepanjang perjalanan, sehari-hari gue deh gitu ya, sering banget orang nanya, kak tolong dong repost tentang si jalanan depan rumah saya kak, gini gini gini, please kak tolong repost, saya tag Pak Jokowi gini gini gini. Dalam hati gue, lu milih kagak? Kadang-kadang gue buka tuh, siapa sih ini orang gitu kan, kalau cukup banyak gitu. Ternyata dia pernah bener-bener mempost, nggak usah milih, ngapain sih kita milih hari ini gini 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 gini. Dan itu masih banyak even di komen gue, ngapain gini. Sekarang gue ngomong gini ya, kalau lo nggak milih, maka lo nggak punya hak protes apa. That's one thing for sure. Lo nggak punya hak. Lo tinggal di sebuah rumah, lo nggak mau tahu, mau misalnya nih mau renov rumah lo atau siapa yang mau tinggal, lo ditanya sama temen lo, gue nggak tahu, gue nggak mau urusan, gue mau apa segala macam, ada kerusakan atau lo nggak boleh protes. Sederhananya penggambarannya seperti itu. Emang kalau kita protes pasti didengar? Oh pasti tidak. Bukan pasti ya, kemungkinan terbesarnya tidak. Berarti lo punya hak. Apa hak lo untuk marahin gue, padahal lo sendiri nggak ngegaji gue, lo nggak awan gue segala macem? Gue akan lebih mikir, apaan anjing, ngapain gue dengerin lo. Tapi pada saat, oh iya ya, gue ada di sini karena lo, oh iya ya, at least gue dapet duit dari lo, oh at least gue diinin, gue dapet suara dari lo, minimal lo punya hak. Itu sih. Dan nasib lo 5 tahun ke depan, peraturan apa yang akan ada, gimana nasib lo nanti di kantor, gimana perempuan-perempuan hamil yang aduh saya masih di pabrik, masih mesti berdiri nih, gimana aduh aturan sekolah nanti segala macem. Jangan protes kalau nggak sesuai mau lo pada saat lo nggak ikut milih. Sama kalau menurut gue soal bayar pajak gitu. Pajak kita diselewengkan, yes. Lo nggak bayar pajak tuh sama korupsi nggak? Sama. Lo nggak bisa protes jalanan depan rumah lo jadi rusak, lo aja nggak bayar pajak. Lo kurang lebih sih kayak gitu. Jadi buat gue penting sekali. Jangan satu lagi sih, kalaupun lo segitu kepepetnya nih ya, segitu kepepetnya, yang penting lo hadir pada saat nama lo dipanggil di bilik itu. Mau lo ngapain di dalam ya, lo mau kumis-kumisan lah atau apa, I don't care.
yang penting lo masuk. Karena pada saat orang yang dipanggil itu nggak hadir, hak suara lo tuh bisa entah kemana, kecuali gue nggak tahu lagi. Dan itu lumayan. Oh non, baru sampai depan udah keselak gue, walat kan gue. Apalagi? Paling banyak ditanya dah. Seberapa pengaruh sebenarnya suara individu bila dibandingkan ada anggapan sebenarnya itu yang mempengaruhi si koalisinya ini loh, bukan kita sebagai individu-individu. Buat gue sih tetap ngaruh ya. Koalisi itu dibangun dari siapa sih? Dari individu, dari partai, dari segala macam. Partai itu bisa berkuasa di sana dari mana? Dari suara. Nah, ini mungkin gini ya. Jangan, gue tuh gedek dan geli. Jujur gue geli. Ngeliat orang yang tidak bisa bedain ini panggung politik sama nih gue lagi ngefans sama band Korea atau band idola gue. Di Indonesia, lo fokus pada penokohan. Lo penokohan. Si A pokoknya si A gitu. Bodoh amat, pada saat gue milih si A, si B pasti salah. Enggak juga sebetulnya gitu. Si B pasti salah. Oh enggak. Kalau gue pribadi, sekarang ada berapa nih? 6. Gue ngelihat orang itu bukan dari orangnya. Ya kalau kita ngomong jumlah koalisi yang ntar pada berhubungan sama jumlah kursi, pasti ada permainan. Kita nggak ikut dalam permainan itu. Yang penting kita menyelamatkan apa yang bisa kita lakukan aja dulu ya. Karena kalau nggak lo protes akan gue tanya, emang lo ngapain? Nggak mau ngapain juga kan. Nah, kalau gue pribadi, gue akan memilih. Sebelum orang itu gue pilih, gue juga akan lihat dulu siapa sih partai di belakangnya. Gini, ada orang yang begitu tampil sekarang tuh kayaknya tuh dia nomor 1 dan keren banget dan segala macam. Tapi kalau lo pilih, mungkin si keren ini, gue menang lo, wah si kerennya gue jadi presiden nih. Tapi kalau lo cari, which is hari ini tuh nyari data tuh udah gampang banget loh. Lo kalau bisa nonton ini aja, berarti handphone lo tuh bisa punya kuota, lo bisa nyari tahu apapun. Nah, orang ini didukung oleh partai, dia adalah caleg, capres, caleg apapun dari partai yang paling gede angka korupsinya, yang paling gede angka apa ya? Paling sering lo lihat tidur, gue berusaha pakai bahasa nggak teknis ya. Yang paling sering lo lihat, oh korupsi dari partai A. Oh, kader ini atau ini legislatif ini tertidur di ruang, pasti partainya itu. Perampasan lahan atau undang-undang ini dirubah oleh disupport paling gede oleh partai ini. Nah, gue kasih tau aja, kalau beliau dan koalisinya yang terpilih, maka partai itu yang akan menguasai kursi dan menguasai segala apapun itu yang harus dibuat. Jadi kembali lagi, jangan berbicara soal penokohan. Si A, pokoknya si A, gue cuma ngeliat A. Gak bisa. Lo lihat juga partai itu apa yang sudah mereka lakukan. Gimana kak? Gimana gue cara lihatnya? Lo browse aja. Pada saat orang-orang yang si 6 ini atau siapapun itu sudah ada di atas, mereka itu nggak lihat belakangan ini, nggak lihat sepanjang perjalanan ini. Mereka kan nggak ngambil keputusan sendiri kayak gue di rumah cuma mau nanya, aku mau ganti listrik, aku mau beli roti, aku mau apa, enggak. Itu aja gue masih mesti nanya sama pasangan gue misalnya, itu aja gue masih mesti nanya sama orang rumah, masih mesti nanya sama tukang listrik. Apalagi tuh mereka hanya petugas partai. Gue kasih tahu ya. Sama kayak orang sering nanya sama gue, kak lo kenapa sih nggak mau ngikuti misalnya nyalek atau apapun itu? Nggak mau. Why? Karena gue masih suka hari ini berbicara soal alam. Besok gue pengen membela hewan. Besoknya gue pengen bicara buruh. Besoknya gue pengen bicara A, B, C. Pada saat gue udah dalam sebuah partai, fraksi, apapun itu, gue udah pagar. Gue gak bisa saya enak-enak lompat. Besok gue mau ngurus anjing ah. Besok gue mau ngurus perempuan ah. Besok gue gak bisa. Begitu juga dengan mereka yang membawa gue ke topik berikutnya. Kenapa kalian euforia sama pilpres ya? Gue mau tanya nih, kenapa lo begitu euforia sama pilpres? Gue mah kecilnya kagak di Maria, Jerman. Kenalnya sosis sama bir. Emangnya yang banyakan bir, gue gak tahu ya. Tapi sepengetahuan gue, yang disebut suara rakyat itu siapa ya? Emang presiden? Mungkin buku gue salah,
mungkin internet gue salah, Google gue salah, tapi bukannya legislatif ya, itu yang pembuat undang-undang yang tiap kali apapun itulah di kandang itu, di gedung itulah, mereka bukan yang suara kita. Nah sekarang gue tanya balik sama lo yang ada di setiap lapangan support si pasangan A, B, C, gue ada di konsernya. Dua pertanyaan gue yakin lo bisa jawab siapa aja yang manggung hari itu. Gue belum tentu yakin lo bisa menjawab, oh ya visi apa yang disampaikan, step apa yang dia pengen ngomongin hari itu di panggung. Belum tentu. Kedua, lo yang hadir di setiap tempat itu. Gue nonton kak semua debat, oh hebat, banyak nganggur ya lo berarti. Gue datang ke semua acara, wih gabut ya kan. Tahu gak caleg daerah lo siapa? Lebih banyak lo itu kertasnya nanti. Asli. Lo lihat gak? Sorry ya, lu pada ribut-ribut nih. Gila pohon dibunuh dengan apa paku segala macam. Emang mah gambar-gambar capres-cawapres? Kagak, nama itu tuh rentetan-rentetan itu. Lihat lagi tuh, yang paling rusak, yang paling ngaco. Partainya apa? Lu mau menghalangi kursi diambil oleh mereka yang salah. Lu mau menghalangi kursi diambil oleh mereka yang akan mengambil keputusan yang lo gak setuju. Atau lo pengen ngasih kursi ke orang-orang yang gue suka nih, ini yang pengen, ini sesuai nih sama yang apa ada di otak gue. Lo lihat partainya. Emang lo kata terus lo udah milih si pasangan 1, 2, 3 pasangan itu bawa kursi sendiri gitu kan? Enggak, itu akan berpengaruh jauh. Bukan cuma sesuai memilih merekanya. Mereka menang otomatis tuh kita ngomong lagi ke partai, ke caleg dan segala macam. Yang bertanggung jawab dengan teriakan lo sehari-hari, jalanan rusak, lapangan ini, kok undang-undangnya begini, apa segala macam, bukan yang ini. No, suara lo di gedung sono. Mending lo buang waktu lo kesana. Mel, lo nonton nggak debat capres? Kagak. Nonton sepotong-sepotong. Yang pertama gue lagi di mana, jadi gue nonton tuh besoknya tuh yang udah potongan-potongan. Berapa kali sih kemarin tuh? 6 ya? Yang kedua kagak, nonton yang terakhir doang kemarin. Yang bener-bener gue full nonton pada saat on schedule-nya ya, bener-bener di TV. Itu juga sejam terakhir kagak, tidur gue, main game. Malas gue. Why? Tapi menurut aku bagus kak, si A rencananya dia punya planning untuk memberantas korupsi. Gini, gue itu suka, dulu gue lupa deh siapa yang ngajarin gue ya. Gue bisa memberi pertanyaan orang, gini, lo misalnya ujian, pertanyaan yang sama nih ya, pertanyaan yang sama lo dikasih jawabannya pilihan ganda, kemungkinan jawaban lo benar. Gue tulis tuh, pilihan ganda kan lo pilih A, B, C gitu. Pertanyaan yang sama, gue tanyakan lagi dalam bentuk esai, belum tentu lo bisa jawab. Karena kita menghafal dan hanya ngelihat dari layer pertama. Itu yang menurut gue terjadi di semua debat capres. Gue pribadi, kalian gak harus setuju. Saya berniat memberantas korupsi, yes. Saya mau ganti undang-undangnya. Saya pokoknya yang nanti ini akan dihukum. Tapi gue tidak mendengar apa step lo untuk melakukan itu. Pertama, gue akan membuka keuangan, misalnya laporan keuangan A. Gue akan mencari pengusaha yang step-stepnya tuh gak ada sampai hari ini ngomong. Jawabannya semua normatif. Which is ponakan gue yang masih kecil-kecil itu pun bisa melakukan itu. Dan akhirnya pada saat apa sih babak keberapa tuh yang benar-benar udah mulai saling tanya, ya mereka kikukan. Karena personal itu akan nyerangnya detail, ayo detail, semua jawabannya ayo. Tapi pada saat di awal mereka sudah prepare itu, normatif jawabannya iya, semua orang juga bisa menjawab. Tapi sampai hari ini belum ada yang benar-benar gue dengar stepnya adalah ini, step keduanya ini, step ketiganya kalau gue 5 tahun maka tahun pertama ini sudah beres, tahun kedua ini, tahun ketiga ini yang harus dilakukan, yang harus dibubarkan ini segala macam. Enggak, ya kalau jawaban gitu dong gue juga bisa. Asli, aktivis kalau ditanya lebih jago jawabnya. Lo taruh aktivis di situ, jawabannya akan lebih detail, lebih jelas, mereka akan lebih tahu. Why? Karena mereka nyemplung. Mereka juga nyemplung, itu pemerintah suka belusukan gini-gini, hey, mana ada sih belusukan yang benar-benar, mana ada audiensi yang benar-benar tidak pernah diatur, pertanyaannya paling nggak dikasih briefing, mana ada belusukan yang nggak ada. Bertanya lah pada aktivis. Ada tuh yang terakhir mau bilang aktivis mau dilibatkan, nah, gitu kan. Maksud gue,
Don't. Cari tahu. Pertama lo cari tahu partainya, kedua cari caleg lo siapa. Daerah lo aja gak usah kejauhan gitu. Cari, ada gak sih visinya sevisi sama gue? Ada gak sih yang misinya, oh gue suka nih. Gue sampai hari ini punya plus minus dari masing-masing pasangan. Walaupun ada satu pasangan yang jelas tidak akan gue pilih. Gue andaikan gue bisa cross ya kayak baju gitu, gue mau mixin nama ini, matchin nama ini deh, atasannya ini mau bawain, ada ide gue. Semua punya plus minus. Anies menurut gue, he's a very smart guy. Gue memulai banyak rumah harapan tuh di awal pada saat dia juga punya image mengajar. Waktu itu kita bisa juga baru mulai semuanya. Dia orang lapangan menurut gue. Tersangkut banyak kasus, yes. Gue rasa nggak ada. Mau jajarin 100 paslon juga nggak ada yang klaim. Siapa itu? Wakilnya dia. Oh iya itu. Cicaknya langsung bunyi. Tadi mau tau kayak gue mau ngitung anjing, gak pengen anjing. Caimin ya? Caimin. I have no idea. Tapi gue emang jarang tertarik untuk ngebahas cawapres. Why? Sekarang gue tanya balik, apa sih siapa cawapres di kita? Pernah ngeliat cawapres benar-benar melakukan hal apa? Gue rasa tidak gitu. Mungkin beliau ada untuk menggait kasarnya tuh kalau di musik tuh genre lain lah, komunitas lain gitu. Fine. Tapi minusnya kalau buat gue, mungkin kekuatan dia itu, sementara minusnya agak suka halu ya. Maksud gue, mau ini itu yang gue suka, wow gitu. Maksud gue gini, bapak-bapak yang baik, pemilu sekarang tuh udah beda dengan 10-15 tahun yang lalu. Sekarang tuh ada rekam jejak digital loh. Maksudnya kita ngomong A, itu nggak akan, orang tuh pertama nggak bisa kehapus. FBI, CIA aja nggak bisa ngapus kayak gitu-gituan. Kedua, kita hidup di negara julid, ya, dimana orang akan mencari tahu sampai gila. Lo tuh pernah ngomong apa gitu. Jadi jangan, gue rasa banyak masyarakat yang sudah pahit dengan tiap kali euforia, ternyata tidak terpenuhi. Mereka akan lebih respect pada saat kita ngomong, ya kita akan lakukan yang terbaik buat lo. Ketimbang ngomong halu, kejauhan, wah gue akan begini. Kan itu akan ditagih. Pasangan kedua, gue coba. Ganjar itu Prabowo ya? Oke, Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Bapak Prabowo, I think he's good dalam, dia orang, apa ya kalau kita ngomong, dia orang strategi. Wah ini harus gini, ini harus gini, ini harus gini. Probably is good at that. Kadang-kadang ada orang kita yang perlu dijewer, emang dikencengin ya gitu. Orang kita kan gitu ya, perlu gitu. Minusnya, kalau ini agak personal, mungkin nama beliau terkait dalam beberapa hal yang memang against prinsipnya gue, gitu. Dan memang beliau kuat di satu bidang, kita ngomong militer misalnya, sehingga di bidang lain, ya kayak kemarin cita-citanya bagus untuk mengurangi stunting, which is stunting is so sad. Di rumah harapan tuh sering banget berurusan dengan itu. Tapi pada saat lo ngasih makan dan susu pada saat anak sudah menjadi stunting, benar kata yang lain deh, yang udah telat, udah jadi, gitu. Ya dia tidak kuat di bidang-bidang lain. Gibran, gue satu hal yang Eyang selalu ngomong ke gue adalah, Eyang pernah ngomong, makanya dia juga ngedorong gue untuk aktif. Negara itu bagus kalau banyak anak muda di dalamnya. Itu Eyang yang ngomong. Ketimbang generasi yang itu aja yang pada saatnya dulu di rumah aja ngurus cucu, gitu banyak ngapain sih gitu kan. Dan kadang-kadang kan generation gap itu cara pikirnya udah jauh lebih beda kan. Gibran mungkin akan ngegait satu komunitas, kita ngomong pemilih-pemilih baru deh. Kurangnya, menurut gue ini kayak anak kelas 1 langsung disuruh masuk kuliah. Ada loh alasannya kenapa dari kelas 1 itu jadi kelas 2, jadi kelas 3, ada ujian malah tiap pindah kelas. Mungkin menurut gue, dia jadi RT dulu, jadi bupati, jadi gubernur, jadi ini, jadi itu, apa segala macam. Susah lo ngatur negara. Aduh, orangnya batu semua lagi. Gue nggak bilang masyarakat tuh nggak batu, sama batunya mah yang pada mau dipilih itu sama klop sebenarnya gitu. Menurut gue terlalu cepat. Dan gue tidak masalah dengan, ini juga banyak ditanyain sama gue kemarin, kakak masalah nggak sih dengan dia maju? Oh tidak. Kalau dia memang mengajukan begitu aja, jadi ngikutin jalurnya. Oh ini cara ngedaftar begini nih, oh cara ngedaftar. Kalau tidak ada sidang dan pengajuan dan keputusan apapun itu yang merubah undang-undang sehingga dia bisa
mengajukan itu sebelum pengajuan, kalau itu nggak ada, gue nggak masalah nih ikut. Fair, semua orang berhak untuk ikut. Tapi karena ada itu, tiba-tiba ada persidangan, tiba-tiba ada putusan, tiba-tiba mendadak boleh, tiba-tiba aturannya berubah, nah gue nggak seneng tuh. Bapak gue pun ngajarin dari kecil, lu punya nama besar Subono, punya terkait dengan Habibie, lu dapat kemudahan dari situ, good. Tapi menyalahgunakan atau lu memakai itu untuk memotong beberapa jalur, itu salah. Tidak akan dibela sama bapak gue juga. Pasangan ketiga kan, Ganjar dan Mahfud. Mas Ganjar, maaf ya, Pak Ganjar itu gue love and hate. Dalam arti gue banyak berurusan baik-baik dengan beliau, terutama urusan buruh migran. Pada saat gue di Migran Care, pada saat gue banyak lah gitu. Jadi makanya terakhir kemarin juga ngomong soal buruh migran kan, ngomong pekerja luar negeri dan segala macam. He was good, dan gue percaya dia ngomong itu karena gue tahu dia mengerjakan itu. He was good at that. Tapi di sisi lain, gue sering bertentangan, dan sering sekali, dan hari ini mungkin masih bertentangan soal rampasan lahan. Gue tidak setuju pada saat pribadi. Dari dulu kan tuh tagline-nya, Tuanku Rakyat. Gue tidak sekali dua kali mendampingi masyarakat, kita ngomong di area pegunungan itulah, dari Kendeng, dari Pati, dan segala macam. Dan itu sampai hari ini belum selesai. Tapi pada saat pemilihan kayak gitu kan berita itu teredam. Itu gunanya kalian pintar. Jangan cuma lihat apa yang ada di debat. Ya elah, gak usah ngomong debat tuh ya, pacaran PDKT juga semuanya ngomongnya baik ya kan. Iya gak sih, yang situ gitu. Iya kan, gak usah nunggu setahun, 6 bulan aja lo ngelakuin sama, mata lo kemana gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu, and you never know. Nah Ganjar, gue bermasalah dengan yaitu perampasan lahan, pemaksaan untuk membangun pabrik semen dan segala macam, dan itu banyak. Bagaimana hari ini Jawa Tengah dengan area kars yang sangat kaya, dimana mereka bisa punya mata air gitu kan, gunungan yang itu deh, gak usah ngomong Jawa Tengah kegedean ya, gunungan Kendeng aja kering, dan udah situnya kering yang harusnya banyak air, di saat musimnya juga nggak lagi hujan deras bisa banjir rob. Lihat Semarang, lihat mana gitu segala macam, berarti kan udah ada yang salah sama alamnya. Again, ya dia cuman A, B, C, apa yang dari partai, makanya cek partainya. Terakhir, Mahfud, aduh, Bapak Mahfud buat gue pribadi orang terpinter di jajaran ini. Itu udah plusnya. Minusnya, ngapain sih ikut beginian? Nggak usah. Sebetulnya gue menyayangkan, it's like apa ya, seharusnya nggak perlu seorang akademisi yang gue juga dulu belajar dari dia dan segala macam, tersayangkan aja sih. Karena pendapat Anda lebih banyak didengar pada saat gini, seindependen-independennya kita pada saat kita digaji oleh seseorang, masuk dalam rumah seseorang, atau pasti kita harus ngikut tuh, ya kan? Dan tidak salah, nggak bisa disalahin. Ya memang lu di situ. Apalagi negara kita, tanpa partai lo nggak bisa nyalon. Ya mau nggak mau, in a way yang katanya bisa, tapi kan ya apa sih kekuatannya melawan yang benar-benar dengan partai, ya tidak bisa disalahkan. Nah kembali akhirnya ke akhir nanti, Kak. Yang sudah sering terjadi adalah begitu selesai pemilu, ini sampai hari ini orang kita kan nggak bisa move on ya. Lo akan marah, gini, lo akan ngetawain. Misalnya yang jadi nih bukan yang pilihan lo nih, lo akan ketawa setengah mati gitu kalau dia bikin salah nih 5 tahun ke depan. Sorry ya, emang lo terus begitu lo yang lo pilih itu nggak menang, lo nggak dalam rumah Indonesia ya, lo nggak menikmati apa-apa dari Indonesia, lo tetap warga Indonesia. Kalau tidak suka keluar sana, lo tetap makan dari alam Indonesia, walaupun alam juga ada ya bentuknya. Lo tetap tinggal di rumah Indonesia, lo pakai oksigen Indonesia, apapun Indonesia. Jangan kayak anak kecil. Karena pada saat yang lo pilih itu tidak terpilih, lo tetap harus tunduk pada hukum. Belum tentu yang menang itu tiap kali gue pilih. Terus emang kenapa? Terus gue ngambek. Kalau gue mau ngambek ya gue pulang. Mana kayak ke Jerman gitu. Gue duit kan. Ya tetap aja lo harus nurut.
Dan pada saat misalnya lo menang dan ternyata yang lo pilih menang, dan tiba-tiba orang yang gak menang itu melakukan suatu kesalahan, bukan berarti lo hina-hina juga. Hey, gue kasih tahu sesuatu ya, di luar ini semua orang yang saling kelihatan di muka kita itu berperang, lagi ngopi bareng kali, lagi ngopi bareng, lagi makan bareng, berteman. Kenapa ya jadi kita yang ribut, kagak bisa move on, kagak bisa apapun. Lebih akhirnya, lebih norak kita apa mereka? Lebih norak kita. Ngapain? Ya kan? Itu sih menurut gue. So, PR lo adalah, ini kan beberapa hari lagi kita memilih. Cari plus minus, lupakan debat. Karena visi misi itu gak akan pernah detail, gak akan pernah jelas, dan itu udah kayak hafalan template yang ada tiap kali. Ya, tiap tahun itu disebut. Gue punya teman-teman yang keluarganya menjadi bulan-bulanan setiap kali pemilu. Kita ngomong Fajar Merah dengan biji tukul keluarganya. Kita ngomong Mbak Suci. Bagaimana kasus-kasus HAM tuh diangkat, digadang-gadang deh kalau lagi mau pemilu. Ada yang terurus sampai hari ini? Kan enggak. So, menurut gue berhenti, karena itu kemarin banyak yang gimmick doang. Sorry ya, kalau kita mau kampanye murni, coba adain panggung-panggung tanpa ada artis pengisi. Menurut gue, jangan bangga panggung yang hari ini, misalnya di mana sih hari ini, JIS ya, itu lebih ramai dari panggung yang ada di mana? Ya, Liv Handrina Sheila kan lebih banyak. Gue pengen tau, kalau mau adu kekuatan, jangan bawa artis. Gue pengen tahu berapa banyak loyalis lo yang benar-benar datang. Atau bubaran setiap panggung hari ini, keluar kita tanya satu-satu. Apa sih pesan yang lo dapat dari situ hari ini? Jadi, stop berpikir panggung, stop nontonin itu debat capres dan segala macam. Buka handphone lo, cari track record. Rekam digital itu ada. Partai ini, apa sih yang mereka lakukan selama ini? Tanpa ngeliat orangnya ya. Partai ini apa sih plusnya? Partai ini apa sih minusnya? Partai ini pernah ngebela gue gak sih? Siapa tahu yang lo anggap debatnya bagus, ternyata itu yang kemarin bikin Omnibus Law misalnya. Siapa tahu yang hari ini, wah ini kayaknya udah terbaik nih, visi misinya debatnya paling jago. Siapa tahu begitu lo browse, itu yang bikin tanah lo kemarin tergusur. Jadi jangan lihat penokohan. Ini sekali kalau lo mau lihat penokohan, lo nonton konser biasa aja. Cari tuh browse, follow Lami Turah, gitu-gitu aja. So, cari tahu apa sih yang mereka udah lakukan selama ini, apa sih undang-undang apa yang mereka yang bikin, apa yang mereka tolak, apa plusnya mereka, apa minusnya mereka. Dan kedua, caleg daerah lo gak usah euforia sama pilpres tanpa akhirnya lo melupakan gitu. Pileg lo siapa? Gue mengalami beberapa tahun yang lalu legislatif di daerah gue. Orang kita kan punya ini ya, orang kita punya kebiasaan. Akhirnya lo mau nyoblos yang kayaknya lo paling sering lihat aja. Ini kayak gue pernah dengar nih namanya. Makanya papan-papan di jalan itu jarang ada yang berisi visi misi gitu. Tapi tulisannya anak dari, kayak gue mau ngelamar orang ya nggak sih? Gue perlu tahu banget lo anak siapa gitu. Pengacaranya Anu. Ih, ngapain? I don't need that. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal, pentingnya kita milih apa? Ya lihat visi misinya. Dari situ lo baru tahu penting nggak suara gue ada di dia, penting nggak suara gue ada di ini. Lo doyan soal lingkungan, atau lo doyan soal hewan, atau lo passionate tentang wanita, ya cari siapa sih partai, siapa sih lo, siapa yang selama ini, fraksi mana yang selama ini memang mengangkat itu, dicacah lagi. Jadi yang harus lo lihat bukan cuma 6 orang yang ada di TV mulu ini. Sekali lagi, semoga ini cukup menjawab. Gue gak akan mengarahkan, tapi semoga gue udah ngasih lo insight apa sih yang bisa lo browse, lo cari tahu berapa hari ini ke depan. Oke? Apa lagi mau tanya? Lagi yang kurang? Oke. Salah gue naruh di situ. Setelah hari-hari yang melelahkan akan berakhir beberapa hari ke depan untuk Indonesia, kita harus apa lagi sih? Memastikan ini suara tuh gak bisa diralat loh. Asli, lo gak bisa tuh
udah keluar terus, gitu ganti kagak pertama ngabisin kotak suara, ngabisin suara ya. Dan buat gue sih nasib ada di hari itu kita, tapi mereka juga masih curang. Ya nggak apa-apa, yang penting bukan gue yang curang. Sama kayak gue bilang, sampah dipilah, ngapain di truknya juga disatuin. Nggak apa-apa, yang ngaco biar mereka, kenapa kita harus ikutan ngaco? Buat gue paling penting hari ini, cari tahu siapa yang lo mau pilih. Bukan hanya muka 6 orang itu. Jangan gini loh, lo mau bisnis partner sama satu orang, lo mau pacaran sama satu orang, lo mau apa gitu. Lo nggak bisa cuma denger apa yang keluar dari bacot dia hari ini dan janji yang dia ngomongin ke depan. Lo akan nyari tahu dong pasti dari teman-teman lo, ya nggak sih? Sebenarnya gimana sih? Atau lo ini malah lo stalking deh, jadi gimana sih tentang yang lalu. Menyelamatkan Indonesia itu sih pasti akan selamat, belum tentu. Jujur, banyak orang nanya soalnya di gue, Kak saya mau ikut bersuara nih di desa saya begini. Oh silakan, bagus, kasih tips dong, aku kasih. Kita pasti menang. Oh enggak, biasanya mah kalah. Tapi lo lebih baik karena lo paling enggak sudah mencerdaskan diri lo. Dan ingat, lo punya hak untuk tidak menjawab pada saat orang terdekat lo sekalipun nanya lo milih siapa. Itu. Jangan pernah memilih karena lo ikut si A. Itu alasannya gue gak pernah mau jadi. Gue gak mau tanggung jawab. Kak Kamel pilih ini, gue ini Ntar kalau ada apa-apa sama tuh orang gue kena, lu dulu katanya, gak mau gue. Tapi lu cukup cerdas, siapapun yang nonton cerdas. Jadi ke depannya untuk Indonesia, hari itu dulu deh, hari cinta kasih kan. Cinta Indonesia aja, gak usah pacaran, malu udah mau ngapain, bodo amat dah. Please bergerak ke kotak suara. Please bergerak ke kotak suara. Dan masih ada berapa hari nih, please browse. Bukan tentang 6 orang itu, partai ini. 6 orang ini lo cari sejarahnya. Dan partai ini tuh apa? Dan cari caleg daerah lo. Jangan mentang-mentang kayak gue kenal nih orang lo. Ini tanah gue deh kayak baik. Besok kan nonton TV, gue nanti di sinetron aduh. Itu yang bikin artis-artis itu gampang naik dan gampang terpilih. Karena orang kita lebih suka memilih yang familiar aja, which is lebih gampang. Saya pernah lihat nih gue. Sulit banget hidupnya kayak gitu. Oke? Sekali lagi, buat lo yang saling menghina di medsos tentang si A milih B, atau pada saat gue nulis apapun, padahal untuk kejadian 10 tahun lalu, 5 tahun lalu masih ngomong, lu sih salah milih dulu ya. Kalau tidak suka, keluar dari negara ini. Siapapun yang nanti yang memerintah, itu pemerintah. Gue rasa kitab manapun, agama manapun mengajarkan itu. Tapi paling enggak lu sudah kontribusi untuk mencoba melakukan perbaikan. Jangan lihat visinya mereka, lihat apa yang sudah mereka kerjakan secara fakta. Karena visi semua orang juga bisa ngomong. Belum itu juga mungkin juga itu juga yang bikin tim ya kali. Periksa partai, mereka udah kontribusi apa sih, undang-undang apa yang mereka keluarkan, apakah mereka support pada saat kejadian ini, apa mereka berdiri di mana sih posisinya yang nyata. Itu semua bisa lo browse. Daripada lo cuma scrolling nggak jelas. Cari tahu itu sebelum lo berangkat ke bilik itu. Oke? Lagi?